Baik. Terus ngapain nih? Loh, Anda kan harus buktiin lucu apa enggak. Sekarang nih? Sekarang. Berapa Siap. menit? Oh, pokoknya penonton kalau puas ya berarti saya puas. Monggo. Oke. Buat pemirsa di rumah. Maaf Mas Mongo, maaf saya boleh potong. Iya boleh. Saya mewakilkan KPI ya. Kira-kira kalau gua nggak syuting gimana ya? Enggak dong, pasti saya adalah seorang stand up comedian yang selalu patuh sama peraturan apapun bentuknya. Oh iya, bagus. Tetapi yang penting satu hal yang harus diingat adalah sosialisasikan lah. Ya kan definisi ngondek yang seperti apa sih? Kan saya nggak ngondek, cuman ngasih tahu kan. Oh iya betul. Cowok normal itu kan kalau dia gerah, narik baju. Wah, panas banget. Kalau dia nggak normal kan pakai tangan. Oh gerah ya. Itu, ya kan? Itu kan nggak ngondek kan. Terus kalau cowok normal nih lagi jalan nih Mas Dedi. Dia lihat ada kubangan. Kan dia biasa. Wow. Nah, itu normal. Normal. Kalau nggak normal beda. Oh ada air. Ini gimana kalau nggak melambai? Tapi satu hal yang paling terakhir adalah saya adalah stand up comedian yang selalu ngebahas soal lagu anak kecil. KPAI harus ingat bahwa banyak lagu anak kecil yang nggak masuk di akal. Contohnya Burung Kutilang. Kita selalu nyanyi di pucuk pohon cemara. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Mengangguk-angguk, nyanyi sama-sama sambil berseru. Gua beli tuh burung kutilang. Gua penasaran sama bunyinya. 2 tahun gua pelihara sampai mati nggak pernah bunyi trililililili. Ya. Terus apalagi lagu anak kecil yang nggak masuk di akal. Menanam jagung. Cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Gua tanya dari Aceh sampai ke Timika, bagaimana cara nanam jagung? Ternyata nggak dicangkul. Pakai kayu. Apalagi. Jadi sekarang kan kita udah punya aturan yang baru dari KPI bahwa ngondek udah dilarang. Kita setujui, kita sepakat, kita dukung program tersebut, undang-undang tersebut. Terus gue selalu konsisten, kita suruh nyanyi. Ini yang hadir coba ingat, lagu Bintang Kecil. Ingat nggak? Nah, nyanyi nih, Bintang Kecil. Nah, abis acara, lu keluar. Ya. Lu lihat ke atas. Itu bintang di atas di langit biru apa hitam? Jadi konsisten dong. Terakhir Mas Dedi. Masih ingat balonku ada 5? Masih. Warna pertama warna apa? Merah. PA Anda. Lagu balonku ada 5, warna pertama bukan merah. Karena kalau lu mulai dari warna merah jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang meletus? 6. 6 warna. Kenapa harusnya mulai warna pertama tuh hijau? Hijau, bukan merah. Tapi kenapa nggak boleh? Dan itu kita harus mendukung program pemerintah untuk menarik kembali tabung gas 3 kilo. Karena tabung gas 3 kilo membuat banyak kebakaran. Kenapa? Karena tabung gasnya warna? Yang meledak di balonku ada 5 warna? Tuh, ganti warna. Oke, terima kasih Bang Molol. Maaf ya Mas. Inilah yang membuat sekarang lagu anak-anak nggak ada itu. Iya. Nggak masuk di akal. Iya benar. Musir setan juga kita nggak masuk di akal. Kenapa? Gimana musik setannya? Ini kan musir setan nih Mas. Ya kan? Acara TV musir setan langsung dibacain, kalau dia acaranya itu dibacain ayat kursi. Oh. Padahal kan harusnya jangan langsung dibacain, tanya dulu agamanya apa. Ya kan? Kalau dia Kristen gimana? Lah harus dibuat mualaf dulu. Itu nggak boleh. Jadi kalau musir setan itu simple. Kita harus ingat suster ngesot cuma ada di rumah sakit. Betul. Nggak mungkin ke rumah. Betul. Lu bayangin rumah sakit Kojak ke Warakas.
Jauh. Nggak bisa nyebrang. Oh, dulu. Dia lagi sesek, kontainer dia balik lagi. Iya kan? Benar nggak Mas Dedi? Bener. Musir pocong juga biasa aja, jangan macem-macem dibaca. Karena kita harus ingat pocong itu telinganya dikapasin. Kira-kira dia denger nggak? Kagak. Nggak ada kapas. Oleh sebab itu ekspresi pocong cuma santai. Dia nggak denger. Percuma ya? Percuma. Tapi itu apa namanya, pocong itu paling takut sama satu benda. Apa itu? Portal. Oh, nggak bisa pegang dia. Sepinggang. Susah, loncatnya susah. 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 Betul. Mas Dedi tadi ngomongin lagu-lagu anak kecil, Mas Dedi lagu anak-anak paling suka lagu apa? Cicak-cicak di dinding ya? Dibahas lagi. Iya nggak sih? Nggak nanya doang ya. Kasihan kan cicaknya. Kenapa cicaknya? Masa hap lalu ditangkap. Dijatuh. Aku udah ngerti sekarang soalnya. Jadi stand up itu adalah sesuatu yang menurut kita aneh, kita jadiin materi. Tapi yang penting kita harus ingat adalah nggak boleh rasis, nggak boleh berbau sara, nggak boleh berbau politik, dan nggak boleh berbau porno. Oke, kita akan undang satu orang stand up lagi yang senior juga. Nah, kalau ini beda nih, katanya udah punya kerjaan banyak sebelum dia menjadi seorang stand up komedian. Tapi malah kerjaannya semua ditinggalkan untuk menjadi seorang stand up komedian dan fokus menjadi seorang stand up komedian. Langsung aja, ini adalah Soleh Solihun. Selamat malam, silakan. Nah, ini menarik nih. Kalau Mas Soleh itu kayaknya nama asli kan? Nama asli. Kenapa nggak pakai nama kayak diganti-ganti gitu, Mongol gitu? Ya ini saya juga waktu pertama kali kerja ke Jakarta 2004 diwawancara sama Yori Sebastian. Dulu dia manajernya majalah MTV Trax. Dia nanya, "Leh, lu nggak mau pakai nama keren?" Ya misalnya apa gitu, tapi dia pun nggak pernah terpikir, saya juga nggak pernah terpikir. Ini nama saya dari sekarang memang sesuai KTP ya Soleh Solihun, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Emang dulu juga sempat mikir lagi kecil, apa yang bisa dilakukan ya dengan seseorang bernama Soleh Solihun? Jadi bintang sinetron kayaknya nggak bisa, muka nggak memadai, nama juga nggak keren. Terus kalau jadi penyanyi masa coba di panggung, Soleh, Soleh, Soleh. Itu nanti orang kalau rocker kan keren kan suka dipanggil kan misalnya. Tiba-tiba kalau Soleh, Soleh, Soleh satu lapangan. Ini mau nonton konser apa mau ngaji gitu. Tapi ya itu nama saya tidak ditambahi, tidak dikurangi. Tapi akhirnya menjadi seorang stand up komedian dengan nama Iya. tersebut ya. Nah, luar biasa nih. Kalau Soleh sendiri, sebenarnya dia awalnya adalah seorang jurnalis dan editor di Rolling Stone. Ya. Iya. Terus jadi penyiar radio, jadi MC juga. Nah, kerja menjadi seorang jurnalis itu adalah sebuah impian Soleh kalau nggak salah. Ya karena dulu saya bingung saya mau jadi apa ya. Terus ternyata kuliah di jurnalistik Vkom Unpad, ternyata saya bisa nulis, ya udahlah jadi ini aja lah. Kenapa terus tiba-tiba itu semua Anda buang lalu Anda menjadi seorang stand up komedian? Karena saya dipecat. Saya jadi stand up comedian pun gara-gara waktu di Rolling Stone suka disuruh MC. Itu MC acara musik. Jadi kadang-kadang 4 band nih satu acara tuh. Dari satu band ke band lain kan minimal 15 menit. Saya nggak ada cue card, nggak ada hadiah, nggak ada apa. Jadi harus ngoceh sendiri. Lama-lama orang tahu, oh si Soleh bisa ngelucu. Terus tiba-tiba ada yang minta satu radio swasta, radio anak muda minta nyoba stand up deh. Waktu belum ada stand up nih, 2010. Saya bilang ya udahlah karena dikasih duit lumayan gitu. Terus tahun 2010 saya nyoba stand up, direkam sama temen. Ada yang bawa handycam, saya bilang rekamin dah biar gaya. Saya kalau nyari nama di YouTube ada nama saya. Pas 2011 TV swasta ada yang mau bikin stand up, program stand up, dia tahu produsernya ini ada si Soleh pernah ikut stand up. Oh. Ya udah diajakin lah. Terus saya nanya angkanya enak nggak? Oh ya udah enak ya udah. Oh. Saya mah memang selain lillahi ta'ala juga karena duit. Oke. Ya akhirnya dari situ jadi stand up seorang stand up comedian. Gara-gara saya sering itu terus saya siaran ketahuan sama manajemen Rolling Stone. Kan saya menandatangani surat tuh tidak boleh ada bekerja di dua pekerjaan di perusahaan. Saya siaran tiap hari dianggap kerja di 2 perusahaan, terus akhirnya udah dipecat ya. Saya kalau mengundurkan diri kan nggak dapat pesangon, kalau dipecat lumayan kan 6 kali gaji, jadi ya udah saya ambil hikmahnya saja. dipecat gak apa-apa. Tapi anyway, Soleh ini punya sebuah impian lagi gitu di tahun ini.
Dia tuh pingin punya acara talk show sendiri karena dia merasa dirinya mampu mewawancarai narasumber dengan gaya dan ciri khasnya sendiri sehingga bisa memiliki daya tarik sendiri. Ada headline-nya malah, nah, Soleh Solehun ingin punya program talk show di TV. Sampai ada headline-nya. Luar biasa nih, saya tertarik sekali. Mungkin harus kita coba gitu ya, harus kita coba. Ini kita jadi dia Ini jadi acaranya Coba Bang coba. Soleh ya? Silakan, Oh, duduknya di situ. Jarang loh saya kasih Kita duduk bintang di situ. tamu ya. Orang Mas, Mas Dedi ini orang, kenapa kaget? Kok kaget orang ini? Nih saya mau nanya sama Mongol nih. Ini dulu Kenapa gue gini yang ditanya? karena kalau sama Dedi galak banget mukanya. Lu nggak berani? Satu-satu. Tidak Satu-satu terlihat dulu dong, normalnya satu. Anda. Oke. Ini Mongol ini saudara-saudara sangat misterius sekali ya. Waktu saya baru pertama kali kenal Mongol, banyak sekali gosip yang berseliweran tentang Mongol. Salah satunya bahkan ada gosip Mongol ini pernah jadi pria bayaran. Bagaimana Bung Mongol? Setahu gue namanya dunia bayar membayar itu butuh kegantengan yang luar biasa. Kira-kira gue masuk nggak? Enggak lah, enggak. Makanya saya Aman, bertanya aman. tadi dulu, siapa yang mau bayar-bayar Mongol? Nah, ya? itu. sia-sia sekali uangnya ya. Nah, Udah bayar mahal sama barang yang nggak bagus. Ke Mas siap. Dedi dong. Mas Boleh, Dedi dong, Mas Dedi. yang punya acara. Gimana sih lu ah? Mas Dedi, Iya. setelah Anda tidak memakai eyeliner, apakah hidup Anda jadi lebih mudah? Lebih murah atau lebih mudah ini? Ya, apakah lebih murah dan lebih mudah? Lebih murah sih sebenarnya enggak, tapi sebenarnya setelah botak karena shampoo lebih mahal daripada pensil alis. Wow, gitu. Saudara-saudara, kami akan segera kembali dengan obrolan yang lebih seru, dengan cuaca yang lebih makin dingin. Jadi sambil menunggu saya dan Mas Dedi, kita ikuti dulu yang berikut ini. Segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.